Kalau prinsip gue adalah bergayalah sesuai dengan ukuran dompet lu. Jadi kalau memang ukuran dompet lu bisa membeli itu semua brand-brand tersebut dan bisa maintain Instagram lo, itu nggak masalah. Tapi ada nih kebanyakan influencer ataupun selebgram yang sok menter. Sok menter? Iya. Tapi kayak gimana nih? Boleh tahu nggak untuk Instagramnya apa? Hai Sobat Menter, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat semuanya. Ya kan? Ketemu lagi di YouTube channelnya Ricky Cuaca pastinya. Oh my god, YouTube channel gua yang bentar lagi akan menyerupai Baim Buang, Bo. Amin. Segala sesuatu harus bagus ya omongannya ya, Sobat Positive Menter. thinking, ya kan? Hari ini bersama Richard Ricardo. Ricky Cuaca, apa kabar? Baik dong pastinya, dan gua pertama pengen ngucapin congratulations untuk Richard Ricardo yang Instagramnya udah centang biru nih. Congratulations and celebration. La 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 la. Gak sia-sia bayar ya. Iya. Karena itu menjadi suatu usaha, ya kan? Usaha. Mau bayar, mau request, yang penting temanya adalah centang biru. Lo mau apapun cara lo untuk mendapatkan tujuan itu ya, asalkan lo nggak merugikan orang lain. Betul. Mau bayar, mau enggak, asalkan lo sesuai dengan tujuan lo ya udah nggak masalah. Lakukan ya nggak sih, benar banget gila. Pokoknya Richard Ricardo berarti udah jadi teman gue. Oh iya. Karena lo centang biru. Selama ini bukan ya, Bu? Selama ini enggak. Selama ini hanya teman biasa. Selama ini hanya teman biasa, tapi kalau sekarang udah cute banget gitu ya. Oke. Udah sahabat dong, udah sahabat, ya. udah sahabat. Enggak lah, dia udah lama banget teman sama Richard Ricardo udah 12 tahun ya. Ya nggak sih, perjalanan kita tuh masing-masing udah luar biasa banget ya, Nek. Hidup penuh liku-liku. Ya, nasar kali ya. Oh, enggak. Tonton yang satu lagi mau keluar. Ngomong-ngomong hari ini ya kebetulan gue lagi di apartemennya Richard Ricardo ya. Karena nggak mungkin ini tempat gue, nggak mungkin di belakang gue ada kotak-kotak sepatu kayak gini. Nggak mungkin. Ini adalah kediaman yang sangat nyata, citra, luxury ya kan. Itu yang biasa dilakukan oleh para influencer. Betul. Benar. Nah, sekarang kita akan gibah-gibah mengenai kehidupan influencer tak seindah di halaman Instagram. Yes, betul sekali. Tapi emang iya ya? Ini kalau kita ngomong-ngomong soal influencer tuh merupakan namanya aja udah influencer bukan pilek ya, Nek. Betul. Kalau influencer, pilek serem dong ya. Serem. Ditakutin sekarang. Mendingan dia kentut ya, Bo. Iya, benar. Daripada dia influencer. Nggak, maksud gue termasuk influencer. Lo termasuk influencer. Beberapa teman kita merupakan seorang influencer juga. Banyak banget influencer sekarang ini berusaha untuk menayangkan segala sesuatu yang ibaratnya tuh mengajak orang-orang untuk ikut yuk seperti kayak gue gitu kan, contohnya. Tapi sebelum kita ngebahas influencer, makna influencer sendiri bagi lo apa? Kalau menurut gue influencer itu kan pasti seseorang yang pastinya memberikan dampak dan impact ya, itu baik positif maupun negatif kepada orang-orang yang menonton dan men-follow dia, mengikuti dia. Nah, yang kita bahas kali ini adalah influencer yang halaman Instagramnya itu tuh selalu diminati oleh banyak orang. Dan influencer yang menghasilkan pundi-pundi uang banyak setiap bulannya. Bener banget. Nah, tapi lu percaya nggak sih, Bo? Nih gue tanya sama lu nih. Influencer itu kan memang diwajibkan untuk kayak memperlihatkan kementeran, ya nggak sih? Heboh sana sini, warawiri segala macam. Menurut lu happy nggak sih menjadi seorang influencer? Tergantung pribadi masing-masing. Kalau memang pribadinya pingin di blow up hidupnya, pingin go public, ya dia happy aja. Tapi kalau memang go public itu bukan jiwa lo, ya lo nggak akan betah jadi influencer karena akan disorot oleh banyak pihak kan. Benar. Disorot oleh netizen, followers lo, dan juga produk-produk yang which is lo bertanggung jawab untuk produk itu karena lo mempromosikan. Betul. Gitu. Jadi kalau gue nih, kalau nanya gue, lo happy nggak? Gue happy karena memang tujuan gue, memang passion gue di entertainment business. Betul. Jadi gue go public pun nggak masalah, dan itu memang tujuan gue gitu, Ya, go public. dan memang jiwa lo tuh memang pengen eksis aja Eksis gitu aja, ya. gitu. Tapi nih untuk menjadi seorang influencer pasti lo punya trik. Ada orang yang menginfluencer dengan cara, oke, foto gue tuh senada di Instagram, serupa. Pokoknya warnanya geser dikit, gue gak mau posting. Nggak mau posting gitu. Gue like-nya dikit, gue gak mau posting. Pokoknya harus kekinian banget. Harus kekinian banget gitu loh. Tapi ada beberapa influencer itu yang dari awal dia posting di Instagram. Kita ngomongin Instagram aja nih ya. Kalau lu kan isi Instagram lu kan kerjaan, ya kan, pasti liburan. Kerjaan, liburan, terus endorsement. Pacaran, oh enggak ya? Kalau punya pacar, say. Oke. Ada. Segmen-segmen kayak lu ini ada pacaran. Marketnya ada cuma sempit.
Geser dikit. Iya, naikin turunin lagi. Halus ya bahasa Anda ya. Iya, cuma nih ada orang nih beberapa nih kayak beberapa teman kita nih ya dari awal postingannya dia tuh semuanya serba menter, semuanya serba branded. Lu kalau menjadi orang yang seperti itu tuh, lu ada beban tersendiri nggak sih? Maksudnya kan namanya influencer itu kan naik turun ya, Boy ya. Kadang kita dapat penghasilan yang benar-benar wow gitu. Tapi di saat kita lagi ibarat kata kita lagi down banget gitu ya. Maksudnya kita harus tetap untuk nge-push diri kita agar kita tetap menter, menjaga eksistensi ya. Menjaga eksistensi itu menurut lu gimana? Menurut gue gini, kalau prinsip gue adalah bergayalah sesuai dengan ukuran dompet lu. Jadi kalau memang ukuran dompet lu bisa membeli itu semua brand-brand tersebut dan bisa menter dan maintain Instagram lo, itu nggak masalah. Tapi ada nih kebanyakan influencer ataupun selebgram yang sok menter. Sok menter? Iya. Tapi kayak gimana nih? Boleh tahu nggak untuk Instagramnya apa? Sok menter. tit ya. Oke. Sok menter dalam artinya gini. Barangnya punya temen lo kaya nih. Temen lo adalah seorang miliarder, seorang sosialita. Ini temannya sahabat lah jatuhnya ya. Iya, sahabat udah karena deket, lo pinjem barangnya, lo posting di Instagram lo, seakan-akan itu punya lo. Ada teman lo kayak gitu? Ada. Banyak ya. Oh, jadi seolah-olah membuat orang tuh berpikir, wah nih orang mental banget nih gitu. Nih orang barangnya branded semua nih, padahal sebenarnya bukan punya dia. Betul, dan kebanyakan seperti itu. Nah, kalau yang kayak gitu justru beban. Karena di saat lo gak ketemu temen lo, gak deket lagi sama temen lo mau nampilin barang yang mana lagi, masa yang KW? Menurut lo nih, punya teman-teman kayak gitu, lo kalau memposisikan diri lo seperti orang yang mungkin pamer dengan barang orang lain, yang barang brand itu, ada sedikit rasa kayak was-was, worry, atau mungkin rasa sedih nggak sih kalau bisa di posisi lo nih? Iya, iyalah. Apalagi kalau bisa di komen sama orangnya langsung. Malu nggak sih? Malu. Malidai, Malida, Meldut, Melong, semua ada ya kan? Ya. Jadi ya, makanya kalau menurut gue bahasanya banyak kan saya. Iya benar. Verb 1, verb 2, verb 3, verb 50. Nah, yang mau kursus di bawah ini ya. Bahasa gaul ya, bukan bahasa banci ya saya. Betul. Jadi menurut gue tuh bergayalah sesuai dengan ukuran dompet lu, dengan kapasitas lu. Jadi jangan lebay gitu. Kalau lo mampu beli ya mampu aja. Kalau nggak apa-apa itu yang terusnya diposting karena itu hasil jerih payah lo ya kan? Dan original nggak KW gitu. Tapi kan maksudnya gini, dari awal seorang influencer berkarir ya gitu tuh pasti kan banyak banget kayak mereka tuh memang pengennya tuh tetap stabil gitu loh. Walaupun itu bukan punya dia, bodo amat lah. Yang penting Instagram gue menter, barang gue semuanya serba branded walaupun itu bukan punya gue gitu loh. Tapi percaya nggak sih lo kementeran banyak loh ternyata ya, Boy ya. Gue perhatiin ya, banyak banget loh influencer yang halaman Instagram itu bagus, ternyata masih ngekos, Nek. Bukannya gue mengunderestimate orang yang ngekos ya, tapi dalam arti kayak gini, bentuk Instagram lo yang nggak sesuai dengan kok tidak sesuai dengan kehidupan realita lo gitu. Dan jangankan dari segi tempat tinggal ya, pandemik ini deh, pandemi corona ini nih membuat kita terbuka nih mana yang benar-benar influencer yang real, mana benar-benar influencer yang hanya ala-ala aja. Contohnya kayak gimana? Banyak influencer di kala pandemi ini tiba-tiba yang kehidupannya menter di Instagram, instastory-nya menter, gaul sana sini ya kan, dunia malam tiap hari, tiba-tiba pas pandemi kayak gini minjem duit. Plus juga pre-love, sell barang-barangnya. Ya segala sesuatu kan sekarang nih banyak banget nih gue lihat ya, dan itu ternyata influencer nih ngejualin barang-barangnya mereka. Gitu. Nah makanya dibilang sedih atau enggak Cati, sedih lah. Sedih karena apa yang lo udah dapat lo jual lagi. Tapi kalau memang butuh ya nggak apa-apa sih. Mau gimana lagi lah, Bo. Oke, ini kalau misalnya kita ngomongin dari ngomongin dari tadi influencer ya balik lagi itu semua kan memang hak mereka. Betul. Mereka memang mau menjaga eksistensi dengan cara pamer sana sini, promo sana sini dengan barangnya yang mungkin juga bukan barangnya dia gitu loh. Untuk menjaga engagementnya dia nih biar dapat endorsan lagi nih. Dan jangan sedih, menjadi seorang influencer tuh dinyinyirin orang nggak sih, diomongin orang nggak sih? Pasti. Terkadang kita nih kalau kita endorse sehari bisa ada 5 produk, 6 produk yang kita review. Ada aja orang yang nggak suka, ya kan? Ada aja orang yang nyinyir, ya kan? Misalkan kita ini kayaknya lu nyindir orang ya. Gue lagi nyindir seseorang teman gue juga, tapi nggak tahu juga sih itu buat gue atau enggak ya. Tapi gue ngerasa gini, dia mungkin nggak hanya komentarin ke gue, tapi ke yang lain juga, ke teman-temannya ya. Dalam artian kita udah mau dapat produk, kita nge-review produk ini, kalau itu rezeki kita ya udah jatahnya kita. Tapi kalau memang dia nggak dapat ataupun dia pingin, ya lo ngelakuin usaha sehingga lo dapat produk itu dong. Jadi ini sekarang ngebahas tentang masalah tentang kapasitas lo sebagai seorang influencer yang sekarang membantu para pekerja-pekerja kecil, pedagang-pedagang kecil yang mungkin butuh promo tapi nggak ada biaya untuk biaya promo gitu loh. Akhirnya kita review. Betul, namanya kita manusia memiliki jiwa kemanusiaan. Kalau misalnya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ruang lingkup kita punya usaha, chat review dong, tapi free ya nggak apa-apa.
Yes. Anggap aja gue membantu, gue bisa beramal lewat cara jadi seorang influencer. Dan lu pun juga bisa ngerasain masakan mereka. Betul. Atau makanan mereka gitu. Dan atau produk. kalau jadi seorang influencer harus jujur nggak sih? Harus memang. Betul. Tapi rata-rata kejujuran itu bisa keluar dari apa yang kita rasakan. Tetapi kita juga sebagai manusia, misalkan lu punya produk, gue review nih produk lu, memang ada yang nggak enaknya. Apakah gue bilang nggak enak belak-belakan? Iya. Berarti kan gue menjatuhkan produk lu kan, Benar. gitu. Kecuali kalau lu memang nge-review beberapa produk yang lu pengen tahu nih. Misalnya contohnya let's say ada beberapa makanan artis yang lu gebrakin di depan meja gitu kan. Lu makanan yang ini kurang enak, makanan ini enak, makanan ini enak tapi kurang ini gitu. Itu Iya, boleh itu gitu. boleh, gitu. Tapi karena kita kan memang gua sendiri juga jujur gitu loh. Dalam arti kayak walaupun kadang-kadang makanan atau mungkin produk yang datang ke gue itu mungkin ya ampun ini nggak penting deh buat gue, tapi karena kita ada niat ngebantu untuk teman-teman kita yang lagi dagang gitu loh, ya udah kita bantu dengan promo. Namanya juga promo, pasti harus bagus. Dan yang perlu digarisbawahi adalah seorang influencer ini tidak wajib untuk menjual produk itu ya. Yes. Kalau bagi gue nih, makna influencer benar kata lo tadi, kita kan mempengaruhi dampak positif dan Yes. negatif. Tapi dari segi produk, kita hanya bertugas untuk memberikan branding awareness aja nih, agar orang notice nih bahwa ada produk ini, Yes. ada produk baru, ada ini gitu, ada yang bisa kita share ke mereka. Terlepas itu laku atau enggak, tergantung value dari si produknya sendiri mau memasarkannya seperti apa gitu. Oke, dari lo sendiri nih, mungkin lo nggak hitung ya, tapi kira-kira nih dari lo menjadi seorang influencer nih, lo udah ngerasa gue influencer nih, sampai detik ini udah berapa uang yang lo kumpulkan dari hanya sekedar menjadi influencer? Sebutin nominal nih. Sebutin nominal. Nggak, kebeli Kira-kira aja, kebeli apa? Kebeli apa ya? Kebeli mobil. Kebeli mobil. Kebeli mobil. Hanya menjadi seorang Influencer, influencer. ya. Wow. Ya kan? Dan gua rasa nih yang nonton mungkin ya, Richard kebeli mobil, mereka kebeli rumah, Bo. Yes, bener banget. Kebeli yang lain-lain mereka. Bener banget ya. Iya Yang pasti kan? intinya gini loh, kita memanfaatkan balik lagi ya, influencer itu adalah pekerjaan yang kekinian. Betul. Ya kan? Kita mengikuti tren, kita mengikuti zaman dengan kita menjadi seorang influencer. Dan memanfaatkan situasi dan juga zaman yang sekarang ini memang zaman sosial media. Sama gitu. sosial media ya kita manfaatin apapun yang terjadi, tetap balik lagi 3C ya, Bo. Cincai, cuan, cengli. Oke. Baik, mungkin ada pesan lu, mungkin lu sebagai seorang influencer kepada teman-teman influencer yang menurut lu kayak lu nggak perlu deh jadi influencer yang kayak begini, lu nggak perlu deh posting-posting kayak gini, lu ada nggak? Intinya adalah buat teman-teman influencer yang dimanapun kalian berada, pesan dari gue adalah jadilah influencer yang menjadi dirinya sendiri, nggak usah dibuat-buat. Kadang gini, kita punya idola, kita punya role model ya kan, kita pengen jadi si A, si B, si C. Tapi kalau kita nggak bisa, ya kita ambil yang positifnya aja. Yes. Tapi tetap dengan cara kita, kayak kita mereview makanan ya cara kita. Cara gua, cara lo sama-sama beda. Body language kita, omongan kita yang keluar dari mulut kita, cara gerak-gerakan promosi kita tuh sellingnya beda-beda gitu. Jadi jadilah influencer untuk jadi diri sendiri ya kan. Tetap mungkin kalau lu punya role model is okay gitu. It's okay. Tapi ya bagaimana caranya, mungkin kalau lu nggak bisa menggapai seperti role model lu, tapi at least lu bisa mengikuti caranya dia. Betul aja. sekali. Walaupun mungkin gua sama Richard nih sama-sama review makanan dengan produk yang sama, mungkin cara gua sama cara Richard berbeda gitu. Walaupun sebenarnya jenis tulang kita sama ya, Bo. Terima kasih. Thank you udah nonton. Jangan lupa di-share, subscribe, like, comment. Thank you, Richard. Thank you, Richard. Bye. Sobat Menter.